Anda kan pernah mengatakan bahwa restoratif justice ini tidak mungkin dilakukan. Betul seperti itu? Apa alasannya Anda bisa mengatakan seperti itu? Saya disclaimer dulu ya, saya penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond. Bertiga itu saja, tidak Egy Sujana, tidak Damai Hari Lubis. Dan tidak yang lain juga, itu penting ya, saya disclaimer. Dan kita tergabung dalam Bala RT, Barisan Pembela Roy, Rismond dan Tifa yang sekarang ini kita ke press conference di Polda Metro Jaya, dan klaster 2 ini yang kemudian dilimpahkan kan. Sementara klaster 1 diperiksa saja belum. Makanya kita bicara, ini ada unequality before the law ya. Ada ketidaksamaan di depan hukumnya. Satu cepat banget, satunya bahkan diperiksa saja sebagai tersangka belum. Nah, begini, restoratif justice itu dalam hukum pidana memang didorong. Tetapi untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya ya maksimal 5 tahun saja. Jadi kategorinya tindak pidana ringan lah, menengah ringan gitu. Tapi kalau yang berat itu theoretically itu nggak bisa secara teoritis, itu satu ya. Kita tahu bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini seperti klaster satu lainnya, selain kena pasal-pasal dengan ancaman hukuman rendah 4 tahun, 2 tahun, 9 bulan, kena ancaman hukuman yang 6 tahun, yaitu pasal tentang penyebaran kebencian dan pasal tentang provokasi. Ya, itu pertama Undang-Undang ITE, kedua Undang-Undang KUHP yang lama. Nah, karena itulah by theory harusnya tidak bisa. Itu satu. Tetapi kita tahulah, ini mohon maaf ya, menurut saya ini kan langkah kuda yang dilakukan pihak Pak Jokowi untuk memecah, ya kan? Memecah hubungan para tersangka maksud Anda? Iya, untuk memecah aliansi yang kompak di para tersangka ini. Kan masalahnya kan jelas, masalahnya adalah soal tudingan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan yang paling penting dalam pemilihan wali kota, gubernur, presiden, presiden 2 kali periode itu adalah ijazah palsu. Dan kita ya sudah melihat tuh, sudah mendengarai dari 6 versi ijazah yang keluar itu beda-beda. 6 versi itu KPUD 3, kemudian Dian Sandi 1, kemudian Dirtipidum tanggal 22 Mei 1, dan terakhir DGPK. Gelar perkara khusus tanggal 15. Itu beda, kita bisa buktikan itu beda. Ada data-datanya. Semua lampiran ijazah yang dilampirkan berbeda-beda? Berbeda-beda. Bedanya dalam bentuk apa nih? Walaupun ada yang sama. Gini, contoh ya, yang namanya embos-embosan sama watermark itu baru keluarnya di GPK tanggal 15 Desember. Itu aja satu clue-nya misalnya. Baik, sebelumnya kita nggak pernah lihat tuh embos-embosan sama watermark di dalam versi. Jadi yang embos Anda lihatnya Anda tahunya saat ditunjukkan gitu ya? Ya, embos-embosan kita bilang. Baik.